Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Mudah-mudahan Alhamdulillah baik Pak Guru. alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat kesehatan, iman Islam, serta kesempatan yang kita rasakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mudah-mudahan bisa kita gunakan seoptimal mungkin, sebaik Amin. mungkin untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya melalui berbagai aktivitas harian kita, ya, termasuk diantaranya adalah usaha kita bersama mengembangkan kemampuan memahami ayat-ayat Qur'ani. Selanjutnya, ibu-ibu bapak sekalian, mari kita sampaikan doa keberkahan, doa rahmat untuk Nabi kita, junjungan kita, pribadi mulia yang menjadi suri tauladan kita bersama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya, kita berusaha seoptimal mungkin untuk mengikuti seluruh yang beliau ajarkan, apalagi kalau kita bisa memahami ajaran-ajaran yang beliau sampaikan bermodal pada kemampuan pribadi kita memahami kalamullah, memahami teks-teks keagamaan lain yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan lebih optimal lagi. Karena sebuah pengamalan yang mencerminkan sebuah hasil dari usaha kita bersama untuk meningkatkan keterampilan berbahasa kita. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berhimpun kembali untuk melanjutkan kajian kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sampai pada pelajaran terakhir, bagian latihan akhir dari pelajaran yang ke-22. Sehingga pada pertemuan kita yang akan datang, kita bisa melanjutkan ke pelajaran 23 insya Allah. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan usaha kita. Dengan mengharap ridhonya, sekali lagi kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna fahman warhamna wasi'an wasi'an bi rahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas beberapa kata pokok yang sudah kita pahami dari Tanmiyatul Mufrodat yang ada pada pelajaran kita yang ke-22 ini, ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Pada pelajaran ke-22 ini kita banyak membahas kata-kata yang kita pahami dari doa. Doa kita kenal dengan istilah doa kunut, ya, istilah populernya. Pada pelajaran awal kita sudah memahami kata-kata yang berkaitan dengan kata a'ta yu'ti, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu, kemudian qada yaqdi, berikutnya dari kata azza ya'izzu izzah, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tanmiyatul mufradat terakhir dari ungkapan Rabbana wa ta'alaita. Rabbana wa ta'alaita. Kata ta'alaita sudah populer sekali. Bentuk dasarnya, bentuk fi'il madin untuk kata itu ada ta'ala. Itu sangat populer sekali karena kita biasa mengungkapkan kata tersebut sebagai rangkaian dari pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasa
menggunakan ungkapan subhanahu wa ta'ala. Atau qala Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang akan kita bahas pada kajian kita ini. Kemudian nanti kita bisa waktu yang kita miliki, ibu-ibu, bapak sekalian, akan kita gunakan lebih lanjut untuk memperkuat pemahaman kita terkait dengan fi'il amr. Fi'ilul amr adalah tema kaidah yang kita perdalam pada pelajaran yang ke-22 ini. Ya, pada pelajaran ke-22 ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai pembahasan tentang fi'il amr, itu artinya pendalaman terkait dengan fi'il itu sudah selesai, maka nanti kita akan pindah kepada pendalaman terkait dengan masdar. Ini juga sudah kita bahas sebenarnya. Masdar, karena apa? Masdar kita sudah bicara tentang pola-pola kata beserta polanya. Jadi pendalaman masdar sudah bersamaan dengan ada mazid bihar, mazid biharfain, mazid bi thalathah ahruf. Kita sudah bahas. Kalau sudah madin, mudhari, masdar, amr sudah, maka pelajaran kita yang ke-23 dan 24 nanti, begitu juga kelanjutannya 25 itu sudah masuk ke bahasa Arab Qurani 4, nanti dari itu kita akan fokus pada bentuk 4. Kita akan fokus dari segi kaidah untuk mendalami lagi, mengkaji lebih lanjut aspek-aspek kebahasaan yang penting untuk kita gali, terutama untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan kandungan makna. Seperti yang biasa, Ibu Bapak sekalian, kita bangun pemahaman kita bahwa suatu bahasa, bahasa apapun itu termasuk bahasa Arab, tidak akan lepas dari aspek bentuk dan makna. Jadi bentuk-bentuk kata, kemudian apa makna yang bisa kita pahami yang dari ungkapan-ungkapan yang kita kaji. Itu yang akan kita dalami lebih lanjut. Baik, Ibu-Ibu sekalian, kita lanjut ya. Itu posisi materi kita, kemudian hubungan antara materi yang sudah kita bahas serta hubungan antara materi yang sedang kita bahas dengan materi yang akan kita bahas pada pelajaran yang akan datang. Untuk pelatihan kita pada kesempatan kali ini, Ibu-Ibu, Bapak sekalian, mari kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu ayat yang sudah diprogramkan, yang sudah dirancangkan untuk kita bahas sebagai bagian untuk meneguhkan, menguatkan, memantapkan pemahaman kita terkait kata dasar ta'ala dengan beberapa makna, variasi makna yang bisa berkembang dari kata tersebut. Kenapa? Karena pada pelajaran sebelumnya kita sudah sampai pada pemahaman bahwa ta'ala yang makna awalnya itu ada kaitannya dengan tinggi. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari, ada kata ala di atas, kemudian ada kata ali, ya, artinya tinggi, kemudian a'la, paling tinggi. Ini ada kata ta'ala. Selanjutnya ada ta'ala yang berkembang menjadi ta'al, ya. Ta'al sebagai bentuk ajakan, ya. Ta'al sebagai bentuk ajakan. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita baca terlebih dahulu Ali Imran 64 yang akan menjadi pijakan kita, dasar fokus kita untuk memahami materi kita lebih lanjut. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
ولا ولا يتخذ بعضنا بعضنا بعضا بعضا أربابا أربابا من من دون دون الله الله فإن فإن تولوا تولوا فقولوا فقولوا اشهدوا اشهدوا بأننا بأننا مسلمون. مسلمون. Ya, itu dia satu ayat dari surah Ali Imran, ibu-ibu, bapak sekalian, dan ini adalah himpunan ya. Ayat ini adalah himpunan dari beberapa materi yang sudah kita kaji sebelumnya ya. Misalnya ibu-ibu bapak sekalian, seumpama ingat ya, seumpama ingat ungkapan terakhir. Ya, coba ibu bapak sekalian baca baca 3 potong terakhir dari surah Ali Imran 64 ini. 3 potong terakhir. Iya. Ishhadu bi Ya. anna muslimun. Iya. Ishhadu. Bi anna muslimun. Iya, baik. Kemudian coba ibu bapak sekalian bandingkan ungkapan tersebut dengan ya di pelajaran dulu ya, pelajaran keempat dulu ya, pelajaran keempat ibu-ibu bapak sekalian. Sambil saya ingin cerita sedikit ya, arah dan arah kemajuan yang akan kita capai pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Sudah di pelajaran keempat, ibu-ibu bapak sekalian? Al-Azan. Nah, silakan ibu bapak sekalian lanjutkan dengan kajian itu, yaitu latihan yang kelima. Baca dan terjemahkan. Ya, coba yang nomor 4, latihan kelima nomor 4. Washhad bi annana muslimun. Iya, baik ya. Ya, coba di situ kan serupa ya, serupa sekali. Ya, serupa sekali. Itu ada di sana ada ishhad, di sini ada ishhadu. Kemudian di Al-Maidah ya, 111 itu ada bi annana, kemudian di sini bi anna gitu ya, bi anna muslimun gitu. Nanti ibu bapak sekalian, ini yang saya ingin sampaikan bahwa ini yang kan menarik sekali, serupa tapi tak sama. Dari segi arti sama ibu bapak sekalian. Yang mana bi anna dengan bi annana gitu. Kira-kira apa makna yang bisa ya, informasi lebih yang bisa kita ungkap, yang bisa kita singkap dari perbedaan tersebut. Dalam konteks Ali Imran 64, ungkapan yang digunakan adalah bi anna, sementara di Al-Maidah 111, ungkapan yang digunakan adalah bi annana. Ya, itu dari segi arti bahasa Indonesia ya, dari segi arti bahasa Indonesia itu tidak dibedakan arti dari dua ungkapan tersebut. Ya, itu untuk yang pertama ya. Yang lain ini yang ta'alau ini juga sudah kita bahas ya. Ta'alau ini sudah kita bahas pada Taniyatul Mufrodat sebelumnya sebagai bagian dari contoh. Sebagai bagian dari contoh itu yang kita bahas di Tanmiyatul Mufradat nomor 4, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Itu sudah kita bahas. Namun demikian mungkin ibu-ibu, bapak sekalian ada ungkapan yang karena tidak populer mungkin tidak teringat dengan kuat dalam ingatan tidak lekat, boleh kita diskusikan itu terlebih dahulu Bapak sekalian. Ta'alau Pak Guru. Ya, itu tadi yang di Tanmiyatul Mufrodat ya. Tanmiyatul Mufrodat Bu Ida. Tanmiyatul Mufrodat yang keempat dari Dares ini, coba dilihat. Iya, mari. Tapi kayaknya Sudah? Apa di situ maknanya? mari, ayo. Iya. Oke, terus apa? Pertanyaan lanjutan setelah itu? Ntar aja dah kalau
Masih sebentar Sambung aja sama gitu. yatakhilu. Ba'duna, ba'don. Iya, baik. Ya, baik. Eh, yang pertama untuk ungkapan tersebut perlu dihati-hati, perlu dijaga ya, perlu dijaga sejak awal bahwa ba'duna itu maknanya berbeda dengan kata ba'da, gitu ya. Itu yang kita perlu jaga ya. Pertama, bahwa ba'du itu memiliki makna yang berbeda dengan ba'da. Kenapa kita pesankan demikian? Karena ini serupa, mirip sekali ya. Mirip sekali antara ba'du dengan ba'da. Ya, ba'du dengan ba'da. Saya sambil mencoba untuk mengingat-ingat apakah kita pernah bertemu dengan kata ini sebelumnya ya. Sudah bertemu dengan kata ini sebelumnya. Dan saya tertuju pada ungkapan sebentar ya, kita sebentar ya. Apakah ada? Saya agak remang-remang ya mengingat ungkapan ini. Kemudian ada di latihan ya, ada di latihan. Oh, ternyata tidak ya. Saya kurang ingat. Saya duga dulu pernah ada summa yatubuna ilallah begitu ya. Ba'dun nas. Ini. Ba'du itu ungkapan apa ini? Ini bermakna sebagian ya ininya kalau dari segi arti ada ba'du itu bermakna sebagian. Iya. Bermakna sebagian itu maknanya. Tapi apa yang kita bisa angkat ya? Apa yang kita bisa angkat untuk memperkuat pemahaman kita tentang ini? Kalau ada nanti saya coba ingatkan, saya coba kaitkan. Tapi kalau tidak langsung saja kita pahami ba'du itu bermakna sebagian. Itu Bu Ida terkait dengan kata tadi ba'duna. Ba'duna dengan ba'du. Ada lagi yang lain? Konfirmasi boleh Pak Guru? Silakan Pak Hamid. Untuk arbaba itu berarti dia jamak dari robba, dari rob. Oke, ya baik, itu dia. Ya betul itu. Dan itu bisa kita lihat hubungannya. Bisa kita lihat hubungan bahwa kata arbab dengan kata rob itu punya keterkaitan, yang satu tunggal dan yang satu adalah jamak. Nah, itu kita lihat dari ada keberadaan tiga huruf yang sama pada kata rob dengan kata arbab. Kata rob karena baknya berdampingan, berurutan, sehingga dia secara praktis bisa digabungkan dengan tasdid. Sementara di sini karena dia dipisah oleh alif, maka terlihat
ba itu ya, dua ba itu terlihat dengan jelas. Kalau pada rob itu terlihat satu ba, namun karena dia bertasdid mengindikasikan bahwa itu adalah dua ba yang huruf ba yang digabung menjadi satu. Ya, betul itu Pak Hamid. Betul. Oke. Oke. Baik. Ibu-ibu Bapak sekalian, itu untuk kata ba'duna, ba'don. Setelah saya coba lacak kembali, ini dalam pencarian saya, kata ini pernah kita temukan sekali ya, pernah kita temukan sekali pada waktu kita membahas pelajaran yang ke-18. Ya, itu pernah kita bahas pada saat kita mengkaji pelajaran yang ke-18. Pelajaran 18 yang pada waktu itu kita membahas tentang 3 jenis jamak ya. Kemudian pada tanmiyatul mufrodat ada kata al-munafik. Ya, ada kata al-munafik itu ada kata naha yanha kan amr ma'ruf ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu pelajaran kita 18 di latihan memahami ayat Al-Qur'an yang bagian ba. Coba dilihat di bagian ba surah At-Taubah 67 itu dia yang kita bahas pada saat itu. Oke, sudah ketemu Ibu Bapak sekalian? Belum, Pak Guru. Yang belum apa? At-Taubah Pelajaran 67 di Sudah, Pak latihan juga. Guru, ya. Sudah, Pak Guru. Iya, itu kan ayatnya al-munafiquna. Wal Oke. munafiq Iya, ba'duhum ba'duhum mim ba'd. Ba'duhum min ba'd. Iya, Iya, iya. ba'duhum mim ba'd. Itu dia. Di sini kita menemukan kata yang sama. Di sini ada ba'duna dan ada ba'don. Itu ba'duhum mim ba'd. Ba'duhum mim ba'd. Oke, baik. Itu dia, ada lagi yang lain? Ibu-ibu Bapak sekalian dari kata ini. Saya nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Sudah ya, Bu Ida, Bu Yayu. Ya, Pak. Oke, Bu Fatima, Bu Susi, Bu Yurli sudah? Oke, baik. Silakan Ibu-ibu apa sekalian. Ini kalau ada yang ingin berbagi ya, silakan ada yang ingin berbagi pemahamannya, kita simak bersama apa yang sudah dipahami dari ya berkaitan dengan makna kandungan makna dari surah Ali Imran 64 ini. Boleh saya Pak Guru mulai? Ya, silakan Pak Hamid. Baik. Kuliah ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Marilah kita, marilah menuju, mungkin ya, marilah antara kami dan kalian. Alat na'budu illallah.
bahwa kami tidak menyembah sesuatu. kita tidak menyembah selain Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukannya dengan apapun. Wala yattakhidza ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Tidak menjadikanlah sebagian Dan wala la yattakhadza. Dan di sini saya agak bingung, yattakhizanya Oke. itu pakai iya ya. Iya. Berarti dia mudhari untuk bentuk satu ya. dua, bentuk dua, Bentuk dua. Iya, bentuk tunggal maksud saya. Wala yattakhidza ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Jadi mungkin saya kasih titik-titik dulu ya Pak Guru ya. Oke, baik. Dan titik-titik sebagian kami, sebagian dari kita, kami kita arbaban itu yattakhidza arbaban. Kemungkinannya sebagian kita tidak mengambil, tidak menjadikan, mungkin lebih cocoknya, Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Ini itu ya. Fa'in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, maka katakanlah ishadu, kami bersaksi bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid. Ibu Bapak sekalian, akan ada kemungkinan Ibu Bapak memahami dengan cara yang berbeda ya. Ya, ada kemungkinan Ibu Bapak memahami dengan cara yang berbeda. Beberapa aspek yang tadi sudah dipahami Pak Hamid, kemudian sudah diungkapkan dengan bahasa yang kita tadi bisa pahami bersama. Artinya penyampaiannya bisa kita pahami bersama, maksudnya. Nah, tapi Ibu Bapak bisa jadi punya pemahaman yang berbeda terkait dengan beberapa aspek tertentu dari ayat yang kita kaji dengan bermodalkan pada pengetahuan wawasan kebahasaan kita. Dipersilakan Ibu Bapak sekalian. Saya nggak punya. Sama dengan Pak Hamid ya. Iya. Oke, baik. Dengan demikian mari kita itu ya Bu Ida ya, kalau begitu ya. Iya. Tadi Pak Hamid mengatakan apa yang Pak Hamid pahami? Fa'in tawallau gitu ya. Fa'in tawallau. Apa tadi pemahaman Pak Hamid? Pemahaman saya jika mohon maaf Pak Hamid, bukan, saya izin berdiskusi dengan Bu Ida dulu ya. Oke. Apa tadi Bu Ida? Pemahaman dari Pak Hamid terkait dengan fa'in tawallau. Maka jika kalian berpaling. Iya, bagus ya. Dari mana dipahami bahwa ini memiliki makna kalian gitu. Mereka Pak Guru bukan itu, bukan salah. Mereka
Wawu di belakang. Wawu Ada sukun di tak. belakang. Huruf dasarnya ta, wawu, lam. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa pemahaman itu. Tapi tadi kita masuk pada poin bahwa Bu Ida sama pemahamannya dengan Pak Hamid gitu tadi. Makanya kita Emang mau masuk ke situ. Nah, Pak Hamid kalian atau mereka? Saya tadi pakai kalian karena ada tak di depan. Saya mereka, Pak Guru. Iya, ya iya, itu arti itu yang saya bilang tadi. iya, iya, iya. Itu yang saya bilang Kak Tika bahwa yang lain bisa jadi punya pemahaman yang berbeda gitu. Iya, Ini iya, karena saking husnuzonnya dengan Pak Hamid jadinya sama Pak Guru katanya ke saya. Gitu. iya, iya, Baik iya. Bapak sekalian silakan. Izin Pak, izin Pak. Ya silakan. Saya sebenarnya lupa yang dibilang Pak Hamid. Akan tapi kalau setelah dengar Bu Ida, itu kan Bu Ida mereka tadi kalian, Pak Hamid kalian. Kalau menurut saya memang mereka, tapi itu adalah itu sepertinya itu Madin. Tapi ada penambahan kata. Jadi saya tidak tahu Pak, apakah kata dasarnya itu tala, tapi wawunya itu apakah huruf huruf penambahan huruf atau bukan. Jadi di sana taknya itu bukan menunjukkan mudorik, tapi itu tetap madi karena kan ujungnya yang dilihat wawu alif. Jadi mereka berpaling. Oke, ya baik. Silakan Bu Susi kalau ingin menyampaikan pemahaman itu satu aspek saja yang saya coba ungkap tadi ya. Saya Ya. ungkap gitu. Dari fa'in tawalau Pak ya. Itu Bukan aja ya. dari awal silakan kalau Ya. punya pemahaman dari awal kita ingin Kalau dengarkan atasnya sih hampir sama Pak Hamid, tapi saya coba aja Pak ya. silakan. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai ahli kitab, marilah, ini pakai kalimat sendiri Pak ya. Marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama di antara kamu dan kami, bahwa kami tidak menyembah kecuali Allah, tidak menyembah apapun mengenai sesuatu barangkali ya, karena ini tidak ada objeknya. Dan kami tidak mensekutukan sesuatu dengannya. Dan kami tidak menjadikan dan yatahiza itu sebenarnya dan dia tidak menjadikan sebagian dari kami dan sebagian yang lain adalah Tuhan. Nggak tahu Pak yang terakhirnya, bingung saya juga arbab dari sisi yang itunya. Tadi saya cuma mau komentar yang fa'in tawalau aja. Ya baik, terima kasih. Silakan yang lain. Apa pemahaman yang didapatkan? Mungkin sama. Bu Yayu dipersilakan Bu Yayu. Sama Pak. Ya baik, Tadi kita mau lihat di mana sisi samanya, dipersilakan. Tadi saya sepemahaman dengan Pak Hamid ya, awalnya saya lihat tahu, tapi ternyata mereka ya Pak ya. Jadi saya mengartikannya juga, maka yang terakhir Pak, yang terakhir. Oke, baik. Maka jika mereka berpaling dari saya gitu. Yang lainnya sama Pak. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita lihat ya. Misalkan kalau pertanyaan yang kita ajukan itu Bu Yayu memahami memahami apa di sini? Bainana wa bainakum. Apa yang Ibu pahami dari ungkapan tersebut? Bainana di antara kami dan
di antara kami dan kalian. Mm-mm. Oke, baik. Di antara kami dan Kalian. iya. Ini kaminya siapa? Kaminya kita, orang Muslim itu yang kalian orang ahli kitab. Ya, jadi kaminya adalah Muslim ya. Iya. Iya. Sedangkan kalian adalah Ahli kitab. oke, baik ya. Terus berikutnya Allah na'buda. Apa yang Ibu pahami di situ? Dan lanjut, kami tidak menyembah. Oke, bagus ya. Ya, Kami sekali lagi ya, kami, sekali lagi Ibu, ya. Ibu apa yang lain juga ya. Dan ini kita sedang berdiskusi untuk memahami itu ya. Nah, dari apa ya, ibu-ibu sekalian, kalau tadi merasa berada pada posisi yang sama, pemahamannya dengan Pak Hamid, itu saya merasa ibu-ibu, bapak sekalian secara umum itu membatasi diri, pemahaman diri pada level sampai pada level makna kata, makna kalimat. Iya. Saya merasa ibu-ibu apa sekalian dengan pemahaman tadi ya, tapi pemahaman tadi yang terakhir dari Bu Yayu yang Bu Yayu menyebut itu sama dengan pemahaman Pak Hamid, saya merasa ini ada hal yang belum dicermati atau kita perlu cermati, yaitu konteks ya. Tadi Bu Yayu mengatakan Allah nak Buddha artinya ya kami tidak menyembah, begitu ya. Ya, betul ya. Oke, baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa kami itu siapa maksudnya? Kami orang-orang Muslim. Oke, baik. Kalau begitu, ya, kalau begitu, yang tidak menyembah selain Allah ini kan bagian dari ajakan ya tadi ya, itu yang bagian dari ajakan. Kalau begitu, yang tidak menyembah selain Allah di sini tidak termasuk orang-orang dari ahli kitab ya Bu Yayu. Kalau begitu, kalau kami itu pemahamannya adalah orang-orang mukmin gitu. Enggak, Pak. Nggak masuk ya? Kami itu maksudnya orang Muslim dan ahli kitab. Bagaimana maksud Ibu? Dan kami tidak menyembah kecuali Allah. Bingung juga Pak nih, kaminya Muslim, orang Muslim sama ahli kitab. Ahli kitab. Tadi di sini antara kami. Iya Pak, nanya ini orang Muslim Pak. Iya, baik ya. Kita tetap situ ya pemahamannya. Nah, intinya kelanjutannya jika kita pemahamannya demikian, itu ada yang tidak sinkron dengan pernyataan sebelumnya. Pada pernyataan sebelumnya ini kan ada ajakan. Nah, ada ajakan untuk mempunyai kesepahaman. Oke ya? Ya. Begitu ya, Bu? Ya. Ya. Kalau namanya kesepahaman ini kira-kira bahasa kita sekarang itu ada MOU. Begitu ya, Bu ya? Ya. Oke. Nah, kalau kita sudah bersepakat, ya, kalau kita sudah bersepakat, apakah masih ada ungkapan kami dan kalian lagi? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Kalau sudah Jadi, tidak ada kami dan kalian lagi ketika sudah bersepakat, kira-kira kami dan kalian akan melebur jadi apa? Kita, Pak. kita, Apa? kita. Nah, itu dia larinya. Nah, sehingga nak budu di sini ya, nak budu di sini
Yang tadi ada nahnunya, kemudian bainana juga ada nahnunya. Dengan memperhatikan konteksnya bisa merujuk ya, bisa merujuk kepada hal yang sama tadi. Kalau nahnu pada bainana itu nahnunya kepada muslimin, oke. Tapi nahnu pada na'budu itu maksudnya adalah orang muslim dan ahli kitab. Dan itu adalah sebuah ajakan. Gitu. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Tadi bagaimana? Kemana Bu Yurlis? Tidak kelihatan. Bu Fatimah, silakan Bu Fatimah. Oke. Ya. Bu Fatimah. Kalau saya sih hampir mirip tadi kayak gitu, cuman saya tuh menggarisbawahinya yang di sini Pak Guru yang fakulu ishadu bi anana muslimun. Bukan di kata wawunya tapi di ishadunya itu tadi kan Pak Hamid kalau nggak salah saya dengar kami bersaksi saksikanlah gitu ya. Ya, maksudnya. Oke, iya, oke. Terus? Ya Pak Hamid. Iya. Kalau Oh, saya ibu nanya tuh, saya. ah Ibu nanya saya. iya Pak Hamid loh udah disebut dicolek. Colekannya kurang keras. Iya betul. Nah, untuk ishadu yang sini saksikanlah bahwa kami. Jadi di nananya itu Oke. kami gitu. Iya ya. Ya, Oh enggak berarti karena udah mereka saya udah berpaling kan. iya saksikanlah oleh iya saya pikir tadi pendengaran saya saksikanlah kami bahwa kami orang muslim gitu. Saksikanlah Itu aja sih tadi kami maksudnya orang saksikanlah bahwa kami saksikanlah oleh mereka gitu mungkin kali Pak Guru ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas ya. Ini untuk menambah kedalaman makna apa? Kedalaman pemahaman yang sudah didapatkan. Kedalaman fikih. Oke. Saya lagi sakit kepala. Aduh. Luar biasa. Dari tadi siang Pak Guru ini sakit kepala ini dari tadi siang. Bu Yurlis, coba dilihat yang saya lingkari, Bu Yurlis. Terlihat Ibu yang saya lingkari? Terlihat. Ya, silakan Ibu dibaca. Ushhadu. Iya, baik. Itu dugaan Ibu ya, dugaan Ibu. Itu jenis katanya apa itu dugaan Ibu? Jenis katanya apa ya? Apa Ibu akan memberi jawaban atau meminta bantuan kepada yang lain untuk ikut mencoba menawarkan pemahaman terkait dengan apa yang sedang kita diskusikan, Ibu? Call a friend. Minta bantuan kepada yang lain aja. Siapa, Pak Bu? Guru. Ibu Ida deh. Oke. Yang sakit Bu Ida. kepala tadi siapa? Siapa Ida? Bu Ida, Ya, teman Anda yang bernama Bu Yurlis sedang membutuhkan bantuan Anda. Call a Apa friend, siap call a untuk friend. memberikan bantuan, Ibu? insya Allah. Oke, baik. Silakan, Ibu. Dibaca apa yang tadi saya lingkari. Ishadu. Apa pertimbangan Ibu membaca berbeda dengan cara Bu Yurlis tadi membaca?
Bu Yuris tadi bagaimana cara beliau membacanya? Ushadu. Bagaimana cara Bu Yuris tadi membaca, Bu Ida? Enggak tahu saya. Ushadu. Ibu, Enggak gimana nih? tahu gimana Bu Yuri cara bacanya tadi. Ushadu. Sedang sibuk ngurusin yang di rumah ya, Bu, ya. Ashadu. Gimana cara baca Bu Yuris tadi? Ushadu. 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 Ishadu. Saya ishadu. Ya, baik, itu dia Bu Ida. Jadi, Bu Yurlis tadi membacanya ushadu. Sementara Bu Ya. Ida membacanya ishadu. Disitulah Ya. titik tolak untuk kita berdiskusi. Apa yang Ibu Ida pahami sehingga membaca dengan cara yang berbeda dengan cara yang Bu Yurlis tadi tunjukkan. Dilihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya barisnya fathah. Kalau barisnya fathah, dikasih baris kasroh. Kalau baris ketiganya domah, tetap domah di depannya. Dikasih baris domah. Kalau huruf ketiganya kasroh, tetap kasroh. Yang pertama. Tambah bingung kan Pak Guru? Siapa yang bingung? Saya bingung bahasa saya. Siapa yang bingung, Bu Ida? Saya sendiri bingung. Oh. Dengan cara saya. Begitu udah pokoknya UI. Nggak pernah ada A. Hukum sama UI gitu. Jadi ini Bu Ida sedang bicara tentang apa judul besarnya tadi kok? Huruf ketiga, ada U, ada itu. Ibu Ida sekarang bicara tentang apa? Tentang memberikan ini, harokat ini. Huruf pertama ini kan ada harokat. Atau begini, saya geser dikit ya, geser dikit pertanyaannya. Ibu Ida sedang bicara tentang bentuk berapa itu? Oh, bentuk 5. Oke, bagus ya. Bentuk 5 itu namanya apa, Bu Ida? Fi'il amar. Iya, bagus ya. Tuh ya. Jadi tadi ya pertanyaan yang Bu Yurlis tadi tidak sempat jawab tadi adalah pertanyaan saya, ini jenis katanya apa gitu. Apa jawabannya Bu Ida? Fi'il. Ya, bagus. Tadi itu saya baru akan lanjut ya, Bu Yurlis. Ini jenis katanya fi'il. Baru akan saya lanjut berikutnya. Ini fi'il apa, Bu Ida? Fi'il amar. Ya, bagus. Diawali dengan huruf apa itu fi'il amr? Hamzah wasol. Nah, begitu berikutnya akan lanjut. Hamzah wasol ada berapa cara kita membaca hamzah wasol pada fi'il amr? Ya, itu tadi jawabannya. Ada 2 ya, Bu Yurlis. Ada U atau I. Ya, itu kita akan baca U manakala seperti yang Bu Ida sampaikan tadi, manakala huruf ketiga fi'il amr itu dhammah. Akan dibaca I manakala huruf ketiga fi'il amr tersebut bukan dhammah. Gitu ya. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzahnya dibaca U. Kalau huruf ketiganya bukan dhammah, huruf hamzahnya dibaca I. Begitu. Nah, baik, Ibu Ida berarti itu domirnya apa? Antum. Iya. Kalau begitu apa makna ishadu? Kalian bersaksilah. Kalian saksikanlah. Iya, bagus ya. Gitu ya. Kaliannya siapa yang dimaksud di sini? Itu mungkin yang orang-orang mana sih? Yang orang ini yang berpaling kali ya? Siapa yang berpaling di situ? Kalau ini Benau. Aduh, maka apabila kalian berpaling, kata kalian berpaling, yang berpaling Pak Guru. Hah? Gimana Bu Ida? Apabila, maka jika kalian
berpaling, maka katakanlah kepada mereka. Yang berpaling, Pak Guru, yang berpaling Ya, ini siapa? siapa yang berpaling di situ? Ah, benar-benar. Yang menyembah selain Allah. Mana ungkapan yang mengisyaratkan demikian? Mengisyaratkan yang mana, Pak Guru? Bahwa mana ungkapan yang mengisyaratkan bahwa yang berpaling adalah orang yang menyembah selain Allah. Malah selain Allah. Yang ini kan Pak Guru, yang ya wala yattakhidha. Kan ada la-nya kan? Iya, bentar dulu Pak Guru. Ya. Arbaba min dunillah. Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Ya, apakah itu mengisyaratkan mereka melakukan sesuatu? Iya, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, mereka itu siapa? Ini nusrika. Nusrik ini. Aduh, Yang siapa musyrik. Pak Guru? Kenapa, Bu? Bukan. Ahli kitab, Pak Guru. Nah, Gimana? Yang ahli kitab. Ini kita apa? Bu Ida menjawab pertanyaan yang mana? Paling bawah ini. Siapa yang dimaksudkan dengan kalian? Kalian Ibu lihat di mana? Ishadu. Kaliannya siapa? Saksikan oleh kalian. Nyerah Pak Guru, kaliannya siapa? Baik, ibu-ibu apa yang lain? Ada yang sudah punya pemahaman terkait dengan siapa yang dimaksud antum pada ishadu? Kalau menurut saya yang kita ajak bicara yaitu ahlul kitab. Iya. Kita kan Kalau menurut berbicara saya dengan yang ahlul sudah kitab sepaham, ini. Pak. Sudah sepakat tadi Pak membuat MOU. Kalau Diri menurut Bu kita Yayu itu. siapa? Ahli kitab yang telah Ahli membuat kitab. kesepakatan. Kalau menurut Bu Yurli siapa? Ahli kitab. Menurut Bu Ida tadi bingung ya. Kalau menurut Bu Fatimah? Ya, ahli kitab yang sudah. Oke, Ahli baik. kitab. Menurut Pak Hamid? Ahli kitab, Pak Guru. Ya, oke, baik. Karena itu ketika dipahami ini antumnya adalah ahlu kitab, maka kata ishadu itu akan berbeda gitu ya. Berbeda kalau antumnya itu kepada orang-orang muslim gitu. Kalau kepada orang muslim, maka itu maknanya kalian bersaksilah. Ya, bersaksilah dalam pengertian kalian bersyahadatlah. Gitu ya bahasa kita kalau kepada orang muslim gitu ya. Tapi kalau ini kepada orang-orang di sini ahlul kitab, maka kalian saksikanlah. Ya, kalian saksikanlah. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya fakulu ya. Tuh, berikutnya adalah fakulu. Tuh, fakulu. Bu Yayu, fakulu Ibu memahami itu berapa kata? 2 Pak. Ya, yang pertama, Pak. Yang kedua, Kulu. Kulu itu jenisnya apa? Fi'il Pak. Oke, bagus ya. Fi'il apa Ibu? Amr. Domirnya apa? Kalian Pak mereka ya bingung. Kalian Pak. Kalian. Oke, bagus ya. Kalian di sini maksudnya siapa? Orang ahli kita Pak. Oke, baik. Jadi Ibu berkata bahwa
orang ahli kitab diperintahkan untuk berkata, begitu? Katakanlah. Maka katakanlah. Konteks lagi. Coba. Jika kalian Jadi sekali lagi bertanya, Bapak sekalian, ini nih ya, bahasa Arab di antara kelebihannya, ya kalau kita paham tentunya ya, kalau nggak paham ya kita ribet gitu maksudnya. Kenapa bilang kelebihan itu bisa jadi ribet buat kita seperti handphone canggih gitu loh. Ya. Tuh, handphone sekarang itu kelebihannya bersin aja keluar es gini, es batu gitu. Karena saking canggihnya. Cuman kita gitu ya, kok kita bersin-bersin kok nggak keluar-keluar, ternyata bersin yang bisa mengeluarkan es batu. Instruksi untuk handphone itulah bersin yang orang yang di kantongnya itu ada uang 100 juta gitu. Jadi kan enak sebenarnya, tapi catatannya begitu. Harus kantongin 100 juta baru bersin aja udah jadi mengeluarkan es batu gitu. Ya canggih tapi itu. Di antara kelebihan bahasa Arab adalah penggunaan domir. Penggunaan domir itu dengan adanya domir ya, dengan kekayaan ya kita sebut dengan domair ini dan sebagainya, dengan kekayaan itu bahasa Arab menjadi singkat. Tapi bagi kita yang tidak terbiasa dengan itu, akhirnya kita tetap apa tadi ada rada keder juga gitu kok. Ini siapa? Maka pemahaman konteks itu menjadi penting. Itu ya, pemahaman konteks jadi penting. Menurut Ibu Bapak sekalian di sini, siapa yang dimaksud dengan antum pada kulu? Orang-orang beriman. muslimin. Orang muslim. Baik. Itu tadi ya. Kalau kita mengatakan bahwa antumnya ini orang-orang yang beriman, maka isyhadu ini adalah ucapan yang harus diungkapkan oleh orang-orang beriman. Itu. Maka konteksnya akan menjadi begitu. Kapan dilakukan? Kapan kita berkata begitu? Kapan keluar statement demikian? Kira-kira begitu. Kapan kita mengeluarkan pernyataan demikian? Orang-orang Muslim mengeluarkan pernyataan demikian. Fa'in tawallau. Jika mereka ahlu kitab, maka nanti kalau ini bahasa Indonesia kita perlu beberapa kreasi ya, perlu mengkreasi beberapa ungkapan untuk memudahkan kita memahami sendiri. Misalnya jikalau mereka telah berpaling dari ajakan tersebut, maka kalian katakanlah kepada mereka. Nah, jadinya begitu, walaupun di sini tidak ada itunya gitu. Kalian katakanlah kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun. Ya, kalian saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim, gitu. Jadi cara kita meneguhkan pemahaman dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan serta mempertimbangkan aspek konteksnya. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian ya, kita lanjut berikutnya. Wala yattakhidha ba'duna ba'don arbaban. Ibu Bapak sekalian, ini untuk memudahkan kita memahaminya, Ibu Bapak bisa menggunakan apa yang kita sederhanakan dengan istilah SPBU. Ya, si kembar Okba dan Okbi. Ya, Okba dan Okbi. Coba Ibu Bapak, kalau mempertimbangkan mempertimbangkan hal tersebut, dalam ungkapan tersebut ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, subjeknya yang mana kira-kira? Berarti ba'duna ya Pak Guru? Oke, bagus. Ya. Oke, maka Ibu Bapak sekalian memaknainya bisa dimulai dari sana. Oh, asik. Ya. Gitu ya. Apa jadi maknanya kalau begitu? Kalau tadi Allah na'buda, apa tadi maknanya? Allah na'budu bahwa kita tidak menyembah selain ya, Allah. Kita tidak menyembah selain Allah. Berarti kita tidak menyembah. Berarti Ya. wala
yattakhidha ba'duna ba'don, apa jadinya? Dan kita tidak menjadikan Menjadikan ba'don. Jangan kita. Bukan Jangan kita. kita sekali lagi. kami. Ya, Ba'don. Sebagian berarti ya. Bagian ya kita. gitu. Oke. Sebagian kita. Sebagian kita Sebagian kita. tidak kita tidak begitu. Menjadikan Oh, sebagian kita tidak menjadikan Nah, sebagian yang lain bagus itu. Tuhan. sebagian yang lain. Tuhan dari Ya. Sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain yang lain eh, Tuhan selain menjadi Allah. Tuhan gitu. Menjadi Tuhan. Iya. Oh, Dan kita tidak menjadikan bagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain Tuhan. Oke ya. Nah, berikutnya Bapak sekalian ya. Berikutnya Bapak sekalian. Tuhan selain Allah. Ya, ya. Tadi konteksnya apa di sini? Kita mengajak ahli Oke, kitab untuk mengajak ya. Ya, Mari kita lihat ya, mengajak. mengajak sekarang. Kalau mengajak, lalu di dalam ajakan tersebut ada unsur negatifnya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi Bapak sekalian, ini akan sampai pada sesuatu yang menyenangkan kalau kita memahaminya. Kan konteksnya tadi ini ajakan. Ya. Nah, kalau di dalam ajakan tersebut ada negatifnya, itu maka ajakan tersebut sama dengan Tuhan. ini negatif loh. larangan. Larangan. Oh iya, oh iya. Tuh kan? Oh. Dapat idenya ya? Ya. Ini kan ajakan, tapi ada unsur negatifnya. Kan sebenarnya kan menyuruh atau melarang sih sebenarnya kan ajakan juga. Satu ajakan untuk melakukan suatu perbuatan, yang satu lagi adalah ajakan untuk tidak melakukan. Ya, baik, ini kita dapat nih idenya, udah bagus nih. Terima kasih Bu Yayu ya. Terima kasih Bu Yayu. Nah, baik. Tadi kita sudah sampai pada ini ajakan negatif sama dengan larangan. Kalau begitu, maka la di sini bermakna apa kalau kita melihat kepada konteks tersebut? Jangan. Jangan ya. Baik, sekarang Ibu Bapak sekalian ya, kita tanya berikutnya. Apakah la yang bermakna jangan di sini sesuai dengan ilmu dasar yang kita sudah temukan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya? Oh, kalau la melarang, kalau nggak salah harus ada sukun di belakang. Nah, sesuai tidak dengan apakah masih sejalan dengan ilmu lama yang sudah kita miliki? Janganlah. Ya, oke, tidaklah. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, kita lihat ya. Dulu kita pernah berkata bahwa bentuk 5 adalah bentuk perintah. Oke? Apakah semua fiil amr untuk perintah? Tidak. Permohonan juga bisa. Bisa juga bermakna Permohonan kayak doa gitu loh, Pak. Oke, bagus. Nah, kita lanjut berikutnya. Untuk perintah, apakah semua pakai fiil amr? Tidak. Oke, bagus. Bagus ya. Untuk perintah, selain menggunakan fiil amr, pada pelajaran kita sebelumnya menggunakan bentuk seperti apa untuk menunjukkan perintah? Lam mendahului mudori itu Pak Guru. Lam mendahului fiil mudori gitu. Iya, oke, bagus. Ya, ada lam mendahului ya fiil mudori yang kemudian lam tersebut kita kenali sebagai amr.
Lam amr. Iya, oke, bagus. Selain itu apa? Lana, lana. Ya, selain itu, Iya. selain lamul amr yang digabung ya, yang kita amati pada yang mendahului fiil mudhari, apalagi yang pernah kita pelajari bentuk perintah, tetapi dia bukan fiil amr. La nahiyah termasuk Pak Guru. Nahi. Apa itu lah nahiyah? Nahi. Kan Nahi. ada lana nafi, ada nahi kalau nggak salah ya. Ada Ya dua itu itu. apa? Itu maksudnya. Eh, dia melarang tapi ya. Bukan Oh iya, ini yang kita bahas adalah perintah. Nah, perintah ya, bukan yang ya kita berarti bahas ya. ini adalah perintah. Iya, ya. Apalagi ya. Oke, saya coba pancing ya ininya. Ya. Pancing. Ini bukan mancing di air keruh ya. Itu dulu contohnya, itu diawali dari kata wabil walidaini. Ya, ada ingat kah? Wabil walidaini. Baik, kalau lupa, Lupa. mari kita maju ke belakang. Ke pelajaran 14. Sudah? Sudah Pak Guru. Ya, Kemudian tanmiyatul mufrodat nomor 2. nomor 2. Sudah? Sudah, Ya. Guru. Nah, coba dilihat di situ ada ungkapan wabil walidaini ihsanan. Gitu ya. Iya. Nah, apa makna ungkapan tersebut? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Iya, pintar Bu Ida. Luar biasa. Gitu. Allahu Akbar. Mana yang bermakna berbuat baiklah Bu Ida? Ihsana. Bagus. Itu bentuknya bentuk apa? Oh, Masdar ya Pak Guru. Masdar Pak ya? Guru. Apa? Masdar. Masdar, bagus. Masdar dari kata apa itu? Hasanah. Hasanah Pak Guru. Hasanah. Ingat pola, ingat pola, ingat pola. Sam. Masdar dari kata apa itu? Itu adalah masdar dari kata ahsana. Ahsana yuhsinu ihsana. Amarnya apa kalau ahsana yuhsinu? Amarnya Ahsana yuhsinu apa amarnya? Hasan. Apa? Hasin itu. Apa Bu Fatimah? Hasin gitu. Oke. Bukan. Kalau begitu kita maju ke belakang sedikit. Coba ke pelajaran kita ya, masih di pelajaran 22. Coba lihat ya, yang itu fi'il amr ketentuan khusus. Ya. Pelajaran ini juga ya, pelajaran 22. Pelajaran 22. Oke, pelajaran 22 fi'il amri yang ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang kedua apa itu? Yang Berarti afal. Ahsin. Ahsin nih Pak Guru. Ahsin. Apa ketentuan khususnya? Ahsin. Pola Af'ala yuf'ilu, fi'il amrnya adalah af'il. Berarti ahsana yuhsinu. Ahsin. Nah, baik. Udah dapat ya?
Jadi sekarang Ibu Bapak sekalian, kita akan sampai pada ini semi. Sebentar lagi kita akan puncak ke sini. Dulu kita punya pemahaman bahwa bentuk 5 bentuk perintah. Namun tidak semua bentuk 5 itu bermakna perintah. Ya. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Untuk perintah, tidak semuanya pakai fi'il amr. Ada juga yang menggunakan lamul amr. Bahkan yang tadi terlupa bahwa perintah itu bisa dipahami dari kata yang berbentuk masdar. Nah, coba nih Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian, kalau ada yang ingat gitu. Kira-kira tingkat kecerdasan orang yang diperintah dengan fi'il amr, diperintah dengan lamul amr, diperintah dengan masdar, mana yang tingkat kecerdasannya paling tinggi? Masdar, Pak. Masdar. Ya, masdar. Oke, bagus. Mana kecerdasannya paling standar? Amr. Karena 5 Gitu, bentuk 5 amr. ya. Nah, begitu nih. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, lihat ini konteksnya secara umum. Ini kan konteksnya diplomasi ini. Konteksnya diplomasi. Bahasa diplomasi adalah bahasa kesetaraan. Jadi, berarti kan bahasanya itu bukan bahasa atasan dan bawah. Dalam konteks itu, maka tadi kita kepahami itu ajakan. Tapi dia tidak menggunakan lam nahiyah untuk melarang. Ya, namun menggunakan lam apa? La an-nafiyah. Berarti kan kita bilang begini, kalau menggunakan la nahiyah untuk melarang itu standar. Ya, bisa dipahami ya standar ya. Menggunakan la an-nahiyah untuk melarang itu standar. Tapi kalau menggunakan Al-Quran menggunakan la an-nafiyah untuk melarang, berarti ini konteksnya lebih khusus kepada orang yang khusus dalam situasi kondisi tertentu. Dalam konteks apa? Ini ada diplomasi. Walaupun demikian, Ibu Bapak sekalian, kalau kita memaknai dalam bahasa Indonesia, maka la ini bisa kita artikan apa? Janganlah. Iya, jangan gitu. Ya, jangan ya kita jangan menyembah. Gitu. Kita jangan menyembah selain Allah. Kita jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Dan jangan ada sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Kira-kira begitu jadinya, Ibu-ibu Bapak sekalian. Yang menunjukkan bahwa itu tadi ya pertanyaan atau poin terpenting dari apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ini sebenarnya larangan ini. Ya, ini sebenarnya larangan, namun karena konteks ini kita pahami, bentuk larangannya tidak menggunakan la an-nahiyah. Begitulah pilihan-pilihan bahasa dibuat untuk menunjukkan konteks, untuk menunjukkan kesantunan di dalam berbahasa. Bisa dipahami Bapak sekalian? Terima kasih, Pak Guru. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Dengan berakhirnya diskusi kita terkait dengan kandungan Ali Imran, maka berakhir sudah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia, lebih-lebih lagi untuk akhirat kita semuanya. Bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu ilaha an la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Lagi terima kasih untuk partisipasi Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala hal yang tidak selayaknya kami sampaikan. Ya, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Guru. Terima kasih Pak. Pamit ya. Pamit.